Halo pecinta kuliner, masih dalam program El Cinta Kuliner. Tepat di belakang saya ada KRI Legenda Kebanggaan Indonesia. Wow. Kita diantaranya tuh mendapatkan tugas untuk memperkenalkan wisata kuliner Nusantara. Bicara kuliner Indonesia, rasanya tidak akan pernah habis. Kuliner negeri ini begitu beragam dan boleh jadi merupakan tradisi paling kaya di dunia. Bayangkan, bila dalam ribuan pulau Nusantara menyumbang satu rasa saja, maka cita rasa kuliner negeri ini tentu akan ribuan warna. KRI Dewa Ruci adalah kapal pelatihan bagi taruna, Kadet Akademi Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Kapal ini berbasis di Surabaya dan merupakan kapal layar terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Nama kapal ini diambil dari nama dewa dalam kisah pewayangan Jawa, yaitu Dewa Ruci. Sejak memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut tahun 1953, KRI Dewa Ruci telah 2 kali melaksanakan pelayaran muhibah keliling dunia, yaitu tahun 1964 dan 2012. Dalam episode kali ini, El Cinta Kuliner akan mengangkat dari sudut kuliner yang berbeda di kapal legendaris kebanggaan Indonesia ini, yaitu KRI Dewa Ruci. Halo pecinta kuliner, masih dalam program El Cinta Kuliner bersama saya Leda Laut Elektronika Wanita Uli Rahmatul Lailia. Saat ini saya sedang berada di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tepat di belakang saya ada KRI Legenda Kebanggaan Indonesia. Wow, yaitu KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci merupakan kapal latih bagi taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut. Sejak memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut pada tahun 1953, KRI Dewa Ruci telah melaksanakan 2 kali muhibah keliling dunia, yaitu yang pertama pada tahun 1964 dan yang kedua 48 tahun kemudian pada tahun 2012. Penasaran dengan apa aja yang ada di dalam KRI Legenda Kebanggaan Indonesia, terutama kulinernya? Mari tim Jaya Indonesia maju. Jalan Soifal Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Kapal legenda kebanggaan Indonesia, KRI Dewa Ruci ini sudah mengarungi lautan dunia selama kurang lebih 68 tahun. Beragam tugas pun dilakukan oleh kapal legend ini. Salah satunya adalah mengenalkan budaya Indonesia kepada mata dunia. Tak terkecuali kuliner adalah salah satu cara untuk mengenalkan budaya Indonesia ke mata dunia. Yang dimana Indonesia sendiri memiliki beragam jenis masakan dari berbagai daerahnya. Sebut saja rendang, yang menjadi makanan yang sudah mendunia dan disukai oleh warga dunia karena cita rasanya yang sangat khas. Angkatan Laut Indonesia, pengawal samudra raya, berjuang bela bumi persada demi kejayaan Nusantara. Ya, itu tadi adalah sepenggal lagu dari Mars Prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, saat ini saya sedang berada di geladak utama KRI Dewa Ruci. Perlu kita ketahui bahwa umur dari KRI Dewa Ruci sudah berumur 68 tahun. Bayangin kan, 68 tahun. Lantas saja KRI Dewa Ruci disebut sebagai sang legenda kebanggaan Indonesia. Penasaran dengan apa aja yang ada di dalam
KRI Legenda Kebanggaan Indonesia. Mari kita lihat cuplikannya. Prajurit laut, putra samudra, bernafaskan Trisila. KRI Dewa Ruci sendiri memiliki bagian logistik untuk para ABK, yang dimana para divisi logistik sendiri menyiapkan masakan-masakan untuk para ABK dalam setiap perjalanannya. Penasaran kan kuliner atau masakan apa saja yang disediakan untuk para ABK dalam setiap perjalanannya? Jangan kemana-mana, di segmen kedua El Sinta Kuliner akan membahas kuliner kapal legendaris Kebanggaan Indonesia KRI Dewa Ruci. Ya, pecinta kuliner, di depan aku saat ini sudah ada menu dari KRI Dewa Ruci. Ada capcay, ada tahu, dan juga ada ayam, tentunya juga ada buahnya dong. Nah, penasaran banget nih aku sama menu-menu makannya, kayaknya enak banget sih, kayaknya menggoda selera banget. Nah, kapan lagi nih saya makan di atas kapal legenda Kebanggaan Indonesia. Aku makan dulu ya. Oh iya, jangan lupa baca doa sebelum makan. Top markotop, sumpah ini parah enak banget sih. Ini sih juara sih. Ini udah cocok banget untuk dipromosikan ketika KRI Dewa Ruci layar ke negara-negara di dunia. Aku lanjutin makan dulu ya. Enak. Iya enak. Ada sambelnya, Rek. Wow. Di dalam kapal perang ternyata juga ada sambelnya. Kita coba. Apakah sambelnya kayak di kampung saya? Kakean, guys. Duh, pedes ternyata sambelnya. Enak apa aku lapar ya? Bayangin ketika kena ombak, kena badai, terus bisa masak seenak ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga, makanannya enak banget. Cinta kuliner, penasaran nggak sih gimana cara masaknya, juru masak ketika KRI Dewa Ruci sedang berlayar ke luar negeri dan menerjang ombak dan badai, dan masakannya tetap bisa seenak ini. Nah, dalam segmen berikutnya, saya berkesempatan langsung untuk berbincang-bincang langsung dengan sang juru masak dan juga Kepala Departemen Logistik. Tetap ikutin saya ya. Tahu dan tempe bukan hanya sebatas bahan makanan yang enak dan dapat mengenyangkan. Di balik kelezatannya ada segudang manfaat di tahu dan juga tempe untuk kesehatan. Hal ini dikarenakan tahu dan tempe berbahan dasar kacang kedelai yang kaya akan gizi. Tahu dan tempe sudah dikenal sebagai salah satu sumber protein. Selain itu, tahu dan tempe juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, asam lemak tak jenuh, serat pangan, isoflavon, dan sebagainya. Karena tahu dan tempe sama-sama bernutrisi tinggi, kedua makanan ini bisa dijadikan sebagai menu harian untuk mendapatkan manfaat tahu dan tempe. Pastikan untuk mengolah keduanya dengan cara yang sehat
seperti direbus atau juga dikukus guna mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal, mengurangi resiko kanker, mengurangi gejala menopause, menurunkan penyakit kardiovaskular, baik untuk fungsi ginjal, baik untuk penderita diabetes tipe 2, mencegah osteoporosis, baik untuk fungsi otak dan elastis pada kulit, dan masih banyak yang lainnya untuk mendapatkan tahu dan tempe ini. Inilah yang menjadi salah satu menu yang disediakan oleh KRI Dewa Ruci. Ayam tepung dan juga sayuran adalah salah satu menu yang suka dihidangkan di atas kapal legenda kebanggaan Indonesia, KRI Dewa Ruci. Proses pengolahan bahan menu-menunya pun tak main-main. Bahan yang fresh adalah salah satu standar operasional yang dilakukan oleh tim logistik KRI Dewa Ruci. Layaknya di sebuah restoran, tim kitchen pun sudah sangat apik dalam membuat sebuah menu yang akan dihidangkan. Menariknya, mereka sangat profesional, meskipun di dalam perjalanan bertemu dengan ombak besar, tim kitchen tetap profesional dalam tugasnya untuk menyajikan menu hidangan bagi para ABK KRI Dewa Ruci. Pada segmen berikutnya, El Sinta Kuliner akan mewawancarai langsung dengan sosok sangat juru masak KRI Dewa Ruci. Jangan kemana-mana, tetap di El Sinta Kuliner. Oke pecinta kuliner, setelah saya mencoba masakan dari KRI Dewa Ruci, saat ini saya sudah bersama dengan sang juru masak, Bapak siapa? Koptu Rujiantoro. Rujiantoro dan Kepala Departemen Logistik, Letnan 2 Suplai Adam Adrian. Iya, ya kita berkesempatan untuk menanya-nanya langsung, boleh? Siap, Boleh. bisa ditanyakan. Oh oke. Tadi kan menunya tadi tuh ada capcay dan juga ayam ya Pak? Ayam Kentucky Ayam Kentucky. Oh sama iya. tahu, Bapak ya. udah berapa tahun nih mengabdi di KRI Dewa Ruci? Saya mengabdi di KRI Dewa Ruci sudah 17 tahun. 17 tahun berarti Iya, dari tahun berapa itu? 2003 akhir. 2003 akhir. Iya. Ya, saya di sini mendapat bagian sebagai juru masak KRI Dewa Ruci. Ya, selama 17 tahun saya pribadi di sini itu sebagai bertanggung jawab sebagai orang logistik. Orang logistik itu yang mengatur makan prajurit di saat bertugas. Jadi menu apa, pertahanan berapa banyak kita yang ngatur bersama Kadeplok. Iya. Biasanya itu tuh kalau masak per hari itu udah ditentuin juga sih Pak, kayak ditentuin nanti hari ini kita masak apa nih, kayak gitu. Terus dalam satu hari itu tuh masaknya berapa kali? Dalam satu hari kita masak 3 kali. Untuk menu kita selalu bergantian lah kita. Oh, selalu bergantian. Ya tidak terjadi kebosanan karena memang di laut itu kan hiburan kita memang diantaranya juga makan. Oh, tapi ini Pak, itu pengaruh nggak sih misal kita tuh lagi kan KRI Dewa Ruci itu kan sering menghibah ke luar negeri. Sering. Terus ada hubungannya nggak sih antara masakan dengan misi yang demand itu ya? Oh, Oke. Jadi setiap tahun ya. di masa jayanya KRI Dewa Ruci, ya sekarang karena faktor usia kita sudah turun fungsi statusnya, Ya. sudah digantikan dengan pengganti kita yang terbaru KRI Bima Suci. Jadi di antara misi kita itu bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Oh, berarti selama ini tuh bekerja sama dengan Ya, Pariwisata kita gitu ya? kolaborasi dengan kementerian. Kita diantaranya tuh mendapatkan tugas untuk memperkenalkan wisata kuliner Nusantara. Itulah. Mantep banget. Mantap ya? Mantep banget. Nah, itu menu-menunya apa aja sih yang dipromosikan? Berarti lidah-lidahnya orang bule itu makan masakan Bapak dong? Ya, nanti di saat kita muhibah itu kita nanti ada sandar di suatu negara. Ya.
Jadi kita nanti ada season itu yang namanya cocktail party, Dep ya. Cocktail party ya. Cocktail party, nanti kita berusaha tampilkan yang namanya rendang. Rendang. Rendang, Oh, itu yang ya. bagus banget sih. Rendang dari mewakili menu dari Sumatera ya. Terus ada bakso. Oh, bakso juga ada. Bakso ada nanti, ada sate. Ada sate. Ya, itu ada nasi goreng. Nasi goreng. Ya, itu yang paling laris ya sate sama nasi goreng. Bakso rendang itu memang mereka antusias. Mie goreng nggak ada. Mie ya? goreng ada, tetap ada nanti. Indonesia banget. Gitu. Indonesia banget. Jadi kita ibarat menampilkan itu kalau di Indonesia itu banyak kuliner yang bisa dicoba. Ya, Gitu, kan. iya. Tapi ngomong-ngomong soal belayar ke luar negeri, saya mau bertanya nih sama Kak Diplo. Kak Diplo, biasanya tuh kan kita layar ke luar negeri itu biasanya berapa bulan? Bisa sekitar 3 sampai 6 bulan. Tergantung 3 sampai 6 rute, bulan. tergantung Nah, rute. Itu saya mau nanya, ketika kita berlayar 3 sampai 6 bulan itu tuh kita beli ke Indonesia semuanya langsung atau gimana sih, atau enggak Mbak, ini kita nanti berhenti di negara mana untuk bekul lagi atau gimana sih? Kan banyak nih pecinta kuliner yang nggak tahu gimana sih ini kapal perang tuh, gimana sih cara ininya, cara masaknya tuh gimana, sistemnya tuh gimana gitu loh. Bisa dijelaskan? Jadi dari kita mulai awal pelayaran dari Indonesia, kita sudah mulai buat rencana kebutuhan. Dari rencana kebutuhan itu kita bisa memilah-milah mana barang-barang apa saja yang bisa kita bekul selama di Indonesia dan tidak perlu kita bekul pas kita saat di luar negeri. Nah, mungkin yang barang bersifatnya tahan lama, nah itu kan kita bisa memaksimalkannya di dalam negeri. Tidak perlu kita beli di luar negeri seperti itu. Nah, namun apa saja barang-barang yang harus kita penuhi pada saat kita di luar negeri itu juga sudah kita siapkan juga. Apa saja bahan-bahannya. Dan kita juga maksimalkan soal biaya juga. Kemungkinan kan perbedaan biaya di dalam negeri dan di luar negeri juga pasti ada. Nah, kita apabila mungkin kita mendapatkan harga yang lebih murah di dalam negeri, kenapa kita tidak menyetok itu lebih banyak di dalam negeri seperti itu. Sehingga kita pada saat di luar negeri kita mulai mengapa mendapatkan bahan ini kurang dan kita tidak terlalu banyak untuk mendapatkan bahan itu tersebut. Seperti itu. Jadi kita pada saat sampai luar negeri tidak perlu menyetok ulang, tapi hanya kita perlu menambahkan saja. Kecuali sayur sama daging. Seperti sayur dan buah itu kan sifatnya dia tidak tahan lama. Oh, biasanya kalau semisal kita kayak di Waruci ini bawa siswa itu masaknya untuk berapa orang? Kalau semisal bawa siswa berapa orang dan kalau cuma ABK berapa orang gitu? Kalau untuk ABK sendiri kita maksimal ada 71 personel. Tapi kalau kita membawa siswa itu maksimal sampai 160. Sampai 150. Nah, Itu sama anggota. sama anggota. Itu berarti ini ya masanya berapa orang? Juru masaknya cuma satu gitu banget ya? Kalau di Daya ada berapa orang? Kita punya juru masak ada sekitar 7 orang. Ada 7 orang. 7 orang. Jadi kita nanti pada saat pelayaran maupun sandar seperti sini kita membagi tugasnya tiap harinya siapa saja yang masak pada hari ini. Jadi dia bertugas memasak dari menu siang, sore dan juga pagi. Seperti itu 1 hari full. Dan itu akan berganti setiap harinya seperti itu. Ya, cinta kuliner perlu kita ketahui bahwa di KRI Dewa Ruci ini memiliki 7 orang kok. 7 orang koki dan memasak untuk 71 ABK dan dengan 3 kali memasak dalam waktu sehari. Nah, aku mau tanya-tanya lagi nih, perlu nggak sih semisal menu-menu makanan, semisal kita kan sering keluar negeri nih kayak Dewa Ruci, perlu nggak sih biar nggak mabuk kita makan ini, kita menunya tuh apakah ada khas sendiri biar kita tuh nggak pusing di perjalanan, atau kan ini kan kapal layar gitu ya, pasti kan ombaknya gini-gini, apakah ada makanan-makanan khusus? Jadi kalau makanan khusus itu semuanya kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena kondisi tubuh kita nggak ada yang tahu, mungkin pada saat pelayaran ada yang mabuk, sehingga makanan apa saja, apapun yang kita sajikan pasti terasanya tuh pahit. Nah, jadi palingan ya mereka mungkin bisa minta request seperti mie. Nah, itu mungkin yang bisa membagikan selera makan mereka lagi, ataupun mungkin kita bisa menyajikan ada beberapa makanan yang cepat saji. Nah, itu juga sebagai pengganti apabila makanan yang kita sajikan itu tidak
mungkin tidak bisa dikonsumsi, kita mempunyai Tidak makanan maksimal cadangan. masaknya. Nah, tidak bisa maksimalkan, kita mempunyai makanan cadangan cepat saji. Seperti itu ada seperti roti kabindo, daging kaleng, daging ikan kaleng, seperti itu. Jadi kita juga tidak habis akal apabila mungkin, wah kita sajikan makanan tapi nggak bisa dimakan ini. Nah, kita tetap ada masakan cadangannya. Mau tanya nih Pak, misalkan ini kan kapalnya kan kalau pas lagi berlayar kan pasti ombak, badai gitu ya. Iya. Itu tuh pas lagi masaknya gimana sih? Pernah nggak mempunyai pengalaman yang nggak terlupakan deh selama Bapak Udinas berapa tadi? 17 tahun. 17 tahun Iya. itu apakah ada pengalaman yang sangat menarik yang mungkin bisa diceritakan oleh Cinta Kuliner El Sinta TV? Kalau bagi kru Dewa Ruci, pengalaman pasti banyak, Pak. Jadi kita menghadapi berbagai cuaca. Kalau di Indonesia tuh enak, cuaca panas sama hujan aja ya. Kalau di sana ada cuaca dingin, itu rawan terjadinya badai kan itu ya. Dan itu sering kita hadapi yang namanya cuaca buruk. Sehingga kita masak itu panci itu bisa kelempar. Terus gimana itu kalau panci kelempar? Berarti masaknya gimana itu? Masaknya kita pegangin Mbak itu Mbak panci Mbak. Nggak panas tuh Pak? Ya pakai macun lah sama pegangan tali. Bayangin. Itu resiko seorang koki ya. Seorang koki di cuaca buruk biar bisa menyajikan sebuah masakan. Oke, yang terakhir nih aku mau nanya, apa harapan dan kesan-kesan untuk KRI? Harapan dan kesan-kesan KRI Dewa Ruci ya. Jadi harapan kita itu para generasi muda itu ibaratnya tertantang untuk join dengan Angkatan Laut. Dengan join di Angkatan Laut, kita bisa lihat dunia. Kita akan tahu kalau Indonesia itu kaya. Join Navy, Tusi, Ya, join the Navy to see the world ya. Oke, jadi apapun rintangan itu sifatnya itu kan sebuah tantangan. Tapi ada kebanggaan tersendiri nantinya, dan kita punya pengalaman tersendiri. Ya itulah Pak. Harapannya Angkatan Laut tetap jaya. mantep banget. Ya aku Cinta Kuliner, mantep banget juga tuh. Jadi KRI Dewa Ruci ini sudah berlayar ke berbagai negara di dunia. Selain berlayar di berbagai negara di dunia, KRI Dewa Ruci juga mempromosikan kuliner Nusantara, Indonesia. Maritim Jaya, Indonesia maju, Jala Seva, Jaya Mae. Justru di laut kita jaya.